Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi GLB dan GLBB versi salin. Siapkan bolpen dan bukunya. Yang penting, yang penting bicara. Are you ready? Ready. Setelah kemarin kita belajar tentang vektor, hari ini kita belajar tentang gerak. Gerak itu sendiri adalah perpindahan posisi atau perubahan posisi dari posisi satu ke yang lain. Tetapi hari ini kita tidak membahas tentang kenapa benda bergerak. Kenapa benda bergerak? Kita tidak akan bahas dulu. Penyebabnya apa kita nggak bahas, hanya dibahas tentang bagaimana gerakannya. Dalam fisika, gerak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu ini. Ada B di sini, di tengah ini. Gerak lurus berubah beraturan. Berubahnya beraturan. Ciri-ciri dari GLB yaitu V-nya atau kecepatannya adalah sama dengan tetap atau konstan. Ini. Sementara GLBB memiliki ciri-ciri yaitu V-nya sama dengan, saya beri garis miring, artinya tidak sama dengan tetap. Artinya apa? Artinya tidak tetap, yaitu berubah. Jadi yang dimaksud berubah di sini adalah berubahnya kecepatan. Maka ada yang namanya perubahan dari kata akselerasi A, ini namanya perubahan, yaitu perubahan kecepatan setiap waktu. A, ini adalah percepatan. Nilainya adalah tetap. Maksudnya pripun, Pak? Percepatannya tetap, artinya perubahannya tetap. Contoh, misalnya pertamanya 0 menjadi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perubahannya berapa tadi? 2 meter per sekon setiap sekon. Perubahannya 2 meter per sekon setiap sekon. Nah, itu contohnya. Berikutnya. Sekarang perhatikan ke sini. Sebelum kita berbicara jauh tentang dari dua hal ini, kita akan bedakan dulu antara jarak dan jarak. Kita ilustrasikan ada dua buah titik A dan B. Kurang tambah deh C, A, B, C. Misalnya A sama B berjarak 3 meter. B sama C berjarak misalnya 4 meter. Ketika sebuah titik bergerak dari A ke B membutuhkan waktu misalnya 2 detik. Sementara B ke C membutuhkan waktu sebesar misalnya berapa misalnya? 4 detik. Berapa? 4 detik boleh, tidak apa-apa, 4 detik. Ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah yaitu jarak dari A ke B. A ke B, jarak dari A ke B berapa kira-kira? 3 meter. Jarak dari B ke C berapa? 4 meter. Kalau misalnya jarak dari A sampai C berapa meter? 7. Dari mana? Ini adalah
jarak. Tapi ada lagi yang namanya perpindahan. Perpindahan itu lambangnya bagaimana? S dikasih tanda panah di atasnya, artinya vektor, yaitu S dari A ke B berapa? Sama, 3 meter. S vektor dari B ke C berapa? 4 meter. Kemudian S dari A ke C 7 meter. Nah, di sini bedanya. Kalau dari 7 sama dengan yang satunya. Perpindahan tidak sama dengan jarak. Berapa terus Pak? Ini adalah langsung garis lurus antara A sampai C. Inilah S vektor, yaitu A sampai C ditarik garis lurus, itulah perpindahan. Awalnya di A, akhirnya di C. Tidak melihat prosesnya, itulah perpindahan. Kebetulan karena ini adalah siku-siku di B antara ini dan itu, kita dapatkan jarak dari A ke C, perbedaan dari A ke C, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. S vektor adalah akar dari alon-alon. Ya. Boleh pakai langsung angka boleh? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 4 cos theta. Cosnya di sini 90 derajat. Mungkin Pak, kenapa ada 2, 3, 4 cos begini? Ini rumus Pythagoras yang sebenarnya. Kebetulan kalau misalnya di sini siku-siku itu sudutnya berapa derajat? 90. Cos 90 derajat itu nilainya berapa, Cak? 0. Cos 90 nilainya 0 dikali 4 sama dengan 0. Dikali 3 sama dengan 0. Dikali 2 sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0. Sehingga sisanya yang ini saja. Berapa itu kira-kira? 9. Di sini berarti 5 meter. Apakah sama 5 dengan 7? Tidak. Jaraknya 7, perpindahannya 5. Tidak sama. Maksud. Berikutnya. Selain jarak dan perpindahan, ada juga yang namanya kelajuan. V yaitu jarak dibagi waktu yang dibutuhkan. Misalnya jarak dari A ke C berarti 7 ke 7 meter, waktunya berapa? Waktunya berapa nih? 2, ini 4. Ini yang dari A ke C ya. Berarti berapa? 6. Berarti 7/6 meter per sekon. Kemudian bagaimana kecepatannya? Nah, orang awam biasanya mengatakan antara kelajuan dan kecepatan itu sama, padahal tidak sama. Kalau kecepatan itu V dikasih tanda vektor atasnya, yaitu S vektor berarti perpindahan dibagi T tadi berapa S vektornya? 5. Dibagi waktunya dari A ke C, waktunya berapa? 6. Maksudnya? Waktunya kan dari sini sampai sini 2, sampai sini 4. Berarti kan 6. A sampai C intinya membutuhkan waktu 6 detik. Nah, inilah kecepatannya. Tuh. Ya, kecepatannya yang ini 7/6, yang ini 5/6. Apakah sama mereka? Tidak. Itulah. Jadi antara jarak dan perpindahan tidak sama, antara kecepatan dan kelajuan tidak sama. Ning ada kalanya jarak itu sama dengan perpindahan. Contoh, ini sama tidak? Dari A ke B, kemudian B ke C, sama tidak? Sama. Kenapa Pak sama? Tapi dari A ke C kok tidak sama? Kenapa kira-kira? Coba lihat lintasannya. A ke B lurus apa tidak? B ke C lurus apa tidak? A ke C
belok. Kalau jarak belok dihitung semua. Tapi kalau kecepatan atau perpindahan itu tidak dihitung. Perpindahan hanya tahu awalnya di mana, akhirnya di mana. Tarik garis lurus, itulah perpindahan. Makanya, understand? Yes. Speedometer pada motor atau mobil itu kira-kira kelajuan apa sih kecepatan? Kecepatan. Mulai sekarang harus tahu itu kelajuan. Kenapa? Jalannya belok. Itu namanya speedometer, tetap berjalan. Kanan kiri ada nilainya. Ya nggak? Ya. Tapi kalau kecepatan awalnya di sini, akhirnya di mana? Tarik garis lurus, itulah perpindahan. Dibagi waktu, itulah kecepatan. Understand? Yes. Lanjut. Contoh, misalnya ada sebuah benda, benda apa ya? Contoh, bergerak dengan kecepatan, misalnya 2 meter per sekon, V-nya selama 4 detik. Perhatikan, ditanya berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Sebuah benda memiliki kecepatan 2, kemudian waktunya 4 detik, berapa jaraknya? Nah, kalau ada soal begini, ingat kuncinya di sini. Nih. Ya. Kuncinya adalah 2 meter per sekon. Apa arti 2 meter per sekon itu? 2 meter setiap detik. Kalau terjadi 4 detik berapa meter? 8. Karena setiap detik 2 meter. Langsung aja berarti apa? Boleh pakai rumus? Boleh. Rumusnya dia rumus S sama dengan V dikali T. Berapa P-nya? 2 T-nya 4 sama dengan 8 meter. Boleh pakai rumus, tapi kalau lupa rumusnya, kuncinya di sini. Awas. Ya, ini adalah contoh dari gerak GLB. Ingat, contoh dari gerak apa tadi? GLB. Kuncinya pada kecepatan. Understand? Yes. Masih GLB. Misalnya, ada misalnya di sini Ani dan Anu. Ani dan Anu terpisah mereka sejauh misalnya 15 meter. Ani dan Anu terpisah sejauh 15 meter. Ya. Kemudian Ani mendekati si Anu dengan kecepatan misalnya 2 meter per sekon. Ya. Sementara Anu juga mendekati Ani 1 meter per sekon. Mereka saling mendekat. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Kalau mereka saling mendekat, jaraknya makin besar apa makin kecil? Kecil. Makin kecil. Kalau dia ketemu, jaraknya berapa? 0. Tidak ada jarak. Pertamanya terpisah 15 meter, lama-lama mendekat. Saat dia berpapasan, ketemu ada jaraknya tidak? Tidak ada jaraknya. Itu yang paling disukai kalian ya. Sekarang kita perhatikan. Ingat kuncinya tadi apa? Kecepatan. 2 meter per sekon artinya 1 detik pertama dia itu 2 meter. Detik kedua 2 meter. Ini 1 meter. 1 meter. 1 detik dia mengurangi 1 meter. Di sini 1 detik dia mengurangi 2 meter. Jadi dalam 1 detik ketika mereka itu berjalan mulainya sama-sama, kurang berapa? 3 meter setiap detik. Kalau misalnya mereka bergerak itu saling mengurangi jarak, satunya 2 meter, satunya 1 meter per detik, maka dalam 1 detik berkurang 3 meter. Kalau jaraknya 15 meter, saat mereka ketemu tanpa jarak berapa meter? 5 detik. Understand? Yes. Ini salah satu materi Olimpiade SD biasanya gitu. Ya. Nah, jadi 5 detik. T-nya 5 detik.
Nah. Oke? Oke, lanjut. Misalnya, sekali lagi. Misalnya ini siapa nih ya? Sopo. Ini Sopo melangkah misalnya dia itu. Misalnya melangkahnya 2 langkah per detik, misalnya 2 langkah per detik. Ya. Kemudian ini misalnya ada Jarwo mendekat, ya. Di sini dia mendekat dengan 3 langkah per detik, ya. 3 langkah per detik. Ini 2 langkah per detik. Mereka terpisah sejauh misalnya 18 meter. Jangan 18 meter karena ini langkah, pakai langkah 18 langkah. Mereka terpisah 18 langkah, bayangin. Kemudian ini mendekat 2 langkah per detik. Dia mendekat 3 langkah per detik. Maka dia melangkah ke sini mengurangi jarak 3 langkah. Ini 2 langkah per detik. Maka dalam 1 detik mereka mengurangi jarak berapa? 5. Kalau misalnya jarak mereka itu 18, maka hasilnya berapa kali? 3. Terus gini aja, jaraknya supaya genap kita ganti aja, misalnya jaraknya berapa? Supaya genap, jaraknya misalnya 20. Kalau misalnya setiap detik dia mengurangi 5, kalau jarak misalnya 20, berapa detik ketemu? 4 detik. Sekarang dari 2 contoh ini kita bisa membuat rumus sendiri. Rumusnya gimana Pak? Coba kita lihat. Untuk mendapatkan 4, untuk mendapatkan 5, tadi gimana caranya? 5 didapatkan, 5 sama dengan 15 dibagi berapa tadi? 3 dari mana? Ini tambah ini. 2 tambah 1. 5 ini adalah waktu, 15 adalah jarak, 2 adalah kecepatan pertama, 1 adalah kecepatan kedua, ya kan? P2. Inilah rumusnya. Ya, Pak. Ya. Inilah waktu di mana mereka berpapasan atau bertemu. Kita mendapatkan rumus sendiri dari fenomena yang ada ini. Coba kalau 4 berarti benar nggak? 20 dibagi 5. Jadi namanya dari 2 tambah 3. T sama dengan 5 per P 1 tambah P 2. Ya, seperti itu. Sekali lagi T sama dengan S, jarak pisahnya dibagi dengan P1 tambah P2. Ini baru contoh gerak lurus berat. Kecepatannya tetap. Ingat, kecepatannya tetap. Ada perubahan tidak berarti? Tidak ada perubahan kecepatan. Oke, sekian dari saya. Sesi ini kita selesaikan dulu. Sampai sini. Nanti sesi berikutnya kita membahas tentang GLBB. Terima kasih. Cut.